Surah Al-Fatihah. 1. Abu Sa'id bin Abu Ma'la radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menegaskan, surah yang paling agung di dalam Al-Quran adalah surah Al-Fatihah yang merupakan 7 ayat yang diulang-ulang atau As-Sab'ul Mathani. Kedua, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengatakan di antara keutamaan surah Al-Fatihah adalah merupakan satu-satunya surah rangkaian kalimat yang hanya ada di dalam Al-Quran. Ia tidak ada di dalam Taurat, Injil, Jabur, dan Al-Furqan. Ketiga, Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan bahwa salah satu keutamaan surah Al-Fatihah adalah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia dapat digunakan untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit dengan cara membacakannya terhadap orang yang sakit atau ruqyah. Surah Al-Fatihah adalah obat dari segala macam penyakit. Keempat, Kharijah bin Samit At-Taimi meriwayatkan bahwa keutamaan surah Al-Fatihah antara lain adalah ia dapat digunakan untuk menyembuhkan orang yang gila dengan cara membacakannya selama 3 hari setiap pagi dan sore hari. Kelima, Abu Hurairah meriwayatkan bahwa surah Al-Fatihah dapat digunakan untuk menyembuhkan orang yang terkena gigitan ular dan kalajengking. Keenam, Mujahid meriwayatkan salah satu keutamaan surah Al-Fatihah adalah bahwa ketika ia diturunkan, iblis menjerit dengan suara yang sangat keras. Mereka merasakan kesakitan yang luar biasa. Ketujuh, Hasan meriwayatkan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca surah Al-Fatihah, maka ia seperti membaca kitab Taurat, Injil, Jabur, dan Al-Furqan. Kedelapan, Hasan meriwayatkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan 100 macam kitab. Kemudian dia menggabungkan ilmu-ilmu dari kitab-kitabnya ke dalam 4 kitab, yaitu Taurat, Injil, Jabur, dan Al-Furqan. Lalu dia menggabungkan ilmu-ilmu yang terdapat dalam 4 kitab tersebut dalam Al-Quran. Kemudian dia menggabungkan ilmu-ilmu Al-Quran ke dalam Al-Mufassal. Lalu dia menggabungkan ilmu-ilmu Al-Mufassal ke dalam surah Al-Fatihah. Dan di antara keutamaan surah Al-Fatihah adalah bagi orang yang mempelajari tafsirnya, maka ia seperti mempelajari tafsir dari semua kitab yang telah Allah turunkan. Kesembilan, Abdullah bin Samit meriwayatkan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak sah solat seseorang yang tidak membaca surah Al-Fatihah di dalam solatnya. Kesepuluh, Abu Qatadah meriwayatkan bahwa ketika Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melaksanakan solat zuhur dan solat asar, beliau membaca surah Al-Fatihah dan surah yang lain pada 2 rakaat pertama, dan hanya membaca surah Al-Fatihah pada rakaat kedua. Kesebelas, Ubaidah bin Samit meriwayatkan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menegaskan, salah satu keutamaan surah Al-Fatihah adalah tidak dapat tertandingi oleh surah yang lain. Ke-12, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menerangkan, di antara keutamaan surah Al-Fatihah adalah ia merupakan pembagian percakapan antara Allah dengan hambanya. Ketika seorang hamba membaca kalimat
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hambaku bersyukur kepadaku. Ketika seorang hamba membaca Ar-Rahmanir Rahim, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hambaku memanjatkan pujian kepadaku. Ketika seorang membaca Maliki Yaumiddin, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hambaku memuliakan dan mengagungkanku. Ketika seorang membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ini adalah hubungan antara aku dan hambaku, dan untuk hambaku apa yang ia pinta. Dan ketika seorang hamba membaca Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ini adalah hubungan antara aku dan hambaku, dan untuk hambaku apa yang ia pinta. 13. Abu Umamah meriwayatkan bahwa salah satu keutamaan surah Al-Fatihah adalah dalam sholat jenazah disunahkan membaca surah Al-Fatihah pada takbir pertama. 14. Abu Hurairah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa di antara keutamaan surah Al-Fatihah adalah apabila seorang imam sholat membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka para malaikat menjawab dengan mengucapkan amin. Bagi orang yang mengucapkan amin bersamaan dengan ucapan aminnya malaikat, maka dosa-dosanya yang telah lampau akan diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. 15. Jabir bin Abdullah Al-Ansari meriwayatkan bahwa saat ia berkunjung menemui Rasulullah SAW, Rasul menanyakan kepadanya apakah ia mau diajari satu surah yang paling mulia yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jabir menjawab bahwa ia mau diajari tentang surah tersebut. Kemudian Rasulullah SAW membacakan kepadanya surah Al-Fatihah. Ketika Jabir menghafalkan surah itu, Rasulullah SAW menegaskan bahwa surah tersebut adalah obat dari segala macam penyakit kecuali kematian. 16. Ubay bin Ka'ab meriwayatkan, salah satu keutamaan surah Al-Fatihah adalah Rasulullah SAW menegaskan, barang siapa membaca surah Al-Fatihah maka ia akan mendapat pahala yang besarnya sama dengan pahala membaca sepertiga Al-Quran. 17. Keutamaan surah Al-Fatihah antara lain adalah bagi yang membacanya, maka ia akan mendapat pahala yang besarnya sama dengan pahala memberi sedekah pada seluruh kaum mukminin. 18. Salah satu keutamaan surah Al-Fatihah adalah jika ada seseorang yang membacanya dan pahala dari bacaan itu ia niati untuk diberikan kepada saudaranya yang telah meninggal dunia, maka Allah akan meliputi orang yang meninggal itu dengan kenikmatan dan rahmatnya. 19. Ibnu Abbas meriwayatkan di antara keutamaan kalimat basmalah adalah Rasulullah SAW mengatakan bahwa jika ada seseorang guru menyuruh anak didiknya untuk membaca kalimat basmalah,
maka Allah akan mencatat pahala untuk anak tersebut, orang tua, dan guru yang mengajarinya. Ke-20, Ibnu Mas'ud meriwayatkan, barang siapa yang mengharapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkannya dari 19 malaikat Zabaniyah atau malaikat neraka Jahanam, maka hendaknya ia membaca kalimat basmalah. Kalimat basmalah terdiri dari 19 huruf. Allah menjadikan setiap satu huruf basmalah sebagai tameng untuk melawan satu malaikat Zabaniyah.